Doa-doa dalam ziarah akan mengenalkan kepada kita sejatinya Al-Imam Husain dan kebangkitannya. Karena apapun yang ingin kita lakukan ketika kita ingin mengenal sejarah kebangkitan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain, maka kita tidak bisa kecuali harus merujuk kepada pidato-pidato beliau, surat-surat beliau, statement beliau, dan doa-doa ziarah yang diajarkan oleh para imam untuk kita baca dan kita lazimkan dalam kehidupan kita, membaca dan terus membaca, tidak hanya di bulan-bulan Muharram dan tidak juga hanya pada hari Asyura. Demikian juga ketika kita ingin melihat dari pernyataan-pernyataan Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam, paling tidak kita akan melihat ada dua yang kita bisa jadikan rujukan kita untuk kemudian menilai sejauh mana kesucian kebangkitan tersebut. Pertama adalah motivasi, apa yang mendorong beliau bangkit dengan kebangkitan yang kemudian mengguncang dunia, kebangkitan yang sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa kecintaan kepada Al-Husain, keterikatan umat manusia kepada Al-Husain, beliau katakan bagaikan bara api yang tidak akan pernah padam di hati kaum mukminin. Kita akan bisa menemukan dawafi, apa motivasi beliau bangkit. Demikian juga kita akan mengenal melalui pernyataan-pernyataan beliau, melalui surat-surat beliau, melalui dialog beliau dengan beberapa tokoh yang tidak mampu untuk memahami apa sikap yang semestinya mereka ambil. Dan hanya Abu Abdillah Al-Husain yang mampu memahami sikap apa yang harus diambil demi menyelamatkan agama yang telah diperjuangkan oleh kakek beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait dengan dawafi, apa yang mendorong beliau untuk bangkit? Paling tidak kita menemukan ada 3 penyebab yang mendorong beliau untuk bangkit dengan perjuangan beliau yang sejak awal pun beliau telah memahami bahwa perjuangan ini akan berakhir dengan kesyahidan beliau, akan berakhir dengan kesyahidan seluruh keluarganya dan para sahabatnya, dan akan berakhir dengan ditawannya putri-putri Rasulullah SAW digelendeng dari kota Karbala ke kota Kufa, dan dari kota Kufa dilanjutkan ke istana Damaskus, dan kemudian setelahnya dipulangkan ke kota Madinah. Semua itu bukan sesuatu yang samar bagi beliau, namun ada 3 paling tidak yang mendorong beliau untuk melakukan semua itu dan mengorbankan semua itu demi langgengnya al-Islam, demi terpeliharanya perjuangan Al-Imam Amirul Mukminin di Badar, di Uhud, dan di berbagai kesempatan di mana beliau tegak berdiri membela Rasulullah SAW. 3 penyebab itu adalah yang pertama, keengganan beliau untuk memberikan baiat kepada Yazid sebagai khalifah dan pimpinan tertinggi umat Islam. Faktor kedua adalah surat-surat yang dilayangkan oleh penduduk kota Kufa meminta beliau untuk segera datang dan memimpin mereka untuk menegakkan sebuah pemerintahan yang diciptakan oleh Islam. Surat demi surat yang tidak sedikit jumlahnya, dan tidak sedikit pula yang membubuhkan tanda tangannya dalam surat-surat itu. Puluhan ribu surat telah dilayangkan, ratusan delegasi telah diutus untuk menemui Al-Husain. Itu faktor kedua. Faktor ketiga adalah tanggung jawab beliau sebagai putra Islam untuk terus menegakkan prinsip al-amr bil ma'ruf
dan nahi 'anil munkar. Ketiga faktor itulah yang kemudian menyatu, dan tidak benar apabila kita hanya lihat satu dari ketiga faktor itu kemudian kita akan menyimpulkan. Katakan orang akan salah ketika dia menganggap bahwa kebangkitan Al-Husain alaihissalam hanya karena rayuan penduduk kota Kufah yang menginginkan beliau segera datang dan memimpin mereka, sementara di kemudian hari terbukti mereka berkhianat dan menelantarkan Al-Husain. Seakan orang kemudian mengambil kesimpulan betapa lugunya Al-Husain yang tidak mampu mengenali watak dan karakter penduduk Kufah saat itu, sehingga dengan begitu mudah tertipu dan kemudian bangkit membahayakan dirinya dan keluarganya hanya untuk menyambut dan menyauti surat-surat yang tidak bertanggung jawab dari orang-orang yang memiliki jiwa-jiwa kerdil dan semangat yang loyo. Pasti orang akan mengalami kesalahan dalam memberikan analisa ketika dia melihat hanya satu sisi dari apa yang mungkin juga dicatat dalam sejarah sebagai sebuah faktor. Karenanya kita harus meneliti permasalahan ini dengan melibatkan ketiga-tiga faktor untuk kemudian mengambil sebuah kesimpulan apa sebenarnya yang mendorong Al-Husain untuk bangkit. Pada malam hari ini kita tidak akan berbicara ketiga-tiga dari faktor yang bisa kita temukan pernyataan-pernyataan itu di dalam pidato-pidato Al-Husain alaihissalam, dalam pernyataan-pernyataan beliau, dan di dalam surat-surat beliau, maupun yang dicatat dalam sejarah apa yang dilakukan oleh masyarakat saat itu. Namun pada malam hari ini saya hanya akan membatasi dengan menyebut sedikit dan berhenti sejenak untuk merenungkan faktor pertama, yaitu keengganan Al-Husain untuk memberikan al-bay'ah. Seperti telah saya singgung tadi, bahwa ada upaya sangat ngotot dari Bani Umayyah, upaya yang begitu getol dari Muawiyah untuk memaksakan kehendaknya agar umat Islam menerima dengan lapang dada, menerima dengan tangan terbuka kekhalifahan Yazid sepeninggal Muawiyah. Itu yang dipaksakan melalui gubernurnya di kota Madinah, melalui orang-orang bayarannya di berbagai kota, merayu dan mengancam. Mereka lakukan untuk menjelaskan kepada mereka bahwa pribadi yang paling layak untuk memimpin umat Islam dan duduk di kursi kekhalifahan Rasulullah sepeninggal Muawiyah adalah putra Muawiyah yang bernama Yazid. Itu diupayakan. Dalam sebuah kesempatan Muawiyah meminta Marwan ibn al-Hakam sebagai gubernur kota Madinah untuk meminta dan merayu kepada masyarakat Madinah, yang tentunya di dalam kota Madinah banyak tokoh-tokoh besar yang sikap dan pendapatnya tidak bisa diabaikan, karena kota Madinah harus dijadikan kerjaan pertama mereka untuk bisa meminta restu dari tokoh-tokoh di kota Madinah. Maka Marwan naik di atas mimbar dan menjelaskan bahwa membuktikan betapa besar perhatian dan belas kasih Khalifah Amirul Mukminin Muawiyah ibn Abi Sufyan terhadap Islam dan kaum muslimin, maka Muawiyah telah meminta kita untuk menyetujui bahwa dia telah memilih Yazid sebagai putra mahkotanya untuk kemudian menggantinya sebagai khalifah. Abdurrahman ibn Abi Bakar, putra Abu Bakar, saudara Ummul Mukminin Aisyah, spontan bangkit dari majelis dan memprotes keras permintaan Marwan ibn al-Hakam dan menyebutnya sebagai upaya untuk membalik Islam dan khilafah Islam yang tadinya telah dipilih melalui syura dengan sistem kekaisaran. Ini adalah sistem Kisrawiyah, ini adalah sistem Heraklia. Maka Marwan kemudian tidak segan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk memojokkan Abdurrahman ibn Abi Bakar. Dan kemudian dia meminta para algojonya untuk segera menangkap, dan Abdurrahman pun lompat lari masuk ke rumah Aisyah. Maka Marwan
kemudian membaca sebuah ayat. Tahukah kalian, kata ayat tersebut, bahwa ada seorang anak yang durhaka. Kemudian Allah menurunkan ayat terkait dengan anak yang durhaka tersebut. Anak itu mengatakan kepada kedua orang tuanya, uffin lakuma ata'idani an ukhraja, ila akhir ayat. Menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengatakan bahwa Abdurrahman, putra Al-Khalifah Abu Bakar, telah berkhianat dan menjadi anak durhaka bapaknya karena dia tidak mau menyetujui apa yang menjadi kehendak Muawiyah. Upaya demi upaya itu telah dilakukan oleh pemerintahan Bani Umayyah dengan membeli jiwa-jiwa yang telah rusak, dengan mengancam pihak-pihak yang mungkin masih punya iman dan semangat. Semuanya demi meluluskan apa yang menjadi cita-cita Abu Sufyan sejak awal. Kita perlu mengenang bahwa Abu Sufyan, kalau kita membaca ayat-ayat, ada di antara ayat Al-Quran yang tegas mengatakan faqatilu a'immatal kufr, maka perangilah tokoh-tokoh kekafiran. Jalaluddin As-Suyuti dan para ulama ahli sunnah yang lainnya menyebutkan terkait dengan ayat ini siapakah a'immatul kufur, maka disebutlah beberapa nama. Abu Jahal, ada Mughirah, bapaknya Walid bin Mughirah, ada Abu Lahab, ada Utbah, ada Syaibah, dan ada Abu Sufyan. Sehingga beberapa sahabat Nabi seperti Bilal, Ammar mengatakan para tokoh a'immatul kufur itu semuanya telah terbantai dalam peperangan yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum kufar. Mereka telah tersungkur semuanya di perang Badar. Hanya yang tersisa satu, yaitu Abu Sufyan. Pedang-pedang kami belum sempat menghabisi nyawa Abu Sufyan. Mereka mengenali bahwa Abu Sufyan adalah a'immatul kufur, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat suci Al-Quran. Karenanya sejarah pun mencatat berbagai gelagat aneh dari Abu Sufyan. Gelagat yang sangat aneh. Ketika benteng kemusyrikan telah ditaklukkan dengan Fathu Makkah, Abu Sufyan diajak oleh Al-Abbas, paman Rasulullah, untuk menyaksikan rombongan demi rombongan pasukan para sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin, dari kalangan Ansor, masing-masing dengan peletonnya, dengan benderanya. Apa yang dikatakan oleh Abu Sufyan kepada Al-Abbas? Wahai Abbas, sepertinya sekarang kerajaan anak pamanmu menjadi besar, kuat, raksasa sekarang kerajaan anak paman. Maka Abbas segera mendorong dadanya dan mengatakan, innahun nubuwah, ini kenabian bukan kerajaan. Oh iya, kenabian bukan kerajaan, kata